Get your head down. Somebody must have taken. Kamu bayangin lagi umur belasan tahun, hidup masih simple, masalah terbesar masih cuma mikirin PR, sinyal jelek, atau gebetan yang masih slow respon. Hidup aman, dunia terasa biasa aja. Nah, itulah hidupan Kara Robinson saat ini. Seorang remaja yang lagi menikmati hari biasanya, gak ada firasat buruk, gak ada musik horor di background, dan jelas gak ada tulisan based on a true story yang melayang di udara. Hari ini Kara lagi nongkrong di luar rumah temannya. Siang hari, suasana santai, ngobrol-ngobrol ringan. Pokoknya kondisi yang bikin kita semua mikir ini aman banget sih harusnya. Dan justru karena terlalu aman, dia nggak siap sama apa yang akan terjadi pada berikutnya. Tiba-tiba saja seorang pria asing muncul di hadapannya. Dia datang dengan cara yang terlalu mencurigakan di awal film. Ngajak ngobrol basa-basi kayak orang dewasa biasanya. Kalau ini film fiksi mungkin kita bakal teriak, jangan diajak ngobrol. Kurang lebih begitu. Tapi di dunia nyata Kara nggak punya narator penonton yang teriak dari balik layar. Dalam hitungan detik situasi berubah drastis. Pria itu langsung menculik Kara. Yes, di siang bolong, tanpa drama panjang, tanpa peringatan, ini bukan adegan film yang pelan-pelan build up untuk langsung menuju chaos mode. Kara ditarik, dimasukkan ke dalam mobil, dan dalam sekejap hidupnya berubah dari nongkrong santai jadi survival mode aktif. Di titik ini kebanyakan orang bakal panik total, dan jujur aja ini reaksi yang sangat wajar. Otak langsung panik dan langsung blank, badan kaku dan pikiran langsung kemana-mana. Tapi Kara, dia takut jelas, tapi dia nggak kehilangan kendali. Di dalam mobil dia mulai melakukan sesuatu yang luar biasa penting. Dia mengamati kondisi sekitar. Dia memperhatikan wajah si penculik. Bentuk hidung, mata, suara, cara bicara. Bahkan hal-hal kecil mungkin kelihatannya yang gak penting-penting banget. Ini bukan karena dia lagi santai. Tapi karena instingnya bilang, kalau aku selamat semua ini bakal jadi kunci. Dan itu keputusan yang sangat jenius. Selama perjalanan dia juga mencoba tetap hidup secara sosial. Maksudnya mengajak ngobrol dengan si penculik. Bukan karena pengen kenalan, tapi karena aplikasi dating. Tapi ini murni strategi. Dia mencoba membuat si penculik merasa nyaman, supaya dia nggak langsung dianggap ancaman. Dan ini memang bakat dari cewek, yang membuat kita nyaman lalu menghilang. Bayangin betapa sulitnya itu. Kamu lagi ketakutan tapi harus pura-pura tenang. Kayak lagi presentasi depan kelas tapi bedanya ini taruhannya nyawa. Jadi ketika cewek ada yang ghosting kalian, mungkin dia berpikir sedang mode survival. Kara dibawa masuk ke dalam dan disekap. Situasi sekarang jelas. Dia sendirian di tempat asing dan orang ini berbahaya. Disinilah banyak film biasanya bikin karakter melakukan keputusan. Tapi Kara dia tetap main cerdas. Dia mulai membaca situasi. Si penculik ini bukan tipe yang selalu waspada. Dia punya momen yang lengah. Dia juga punya ego dan ini penting. Kara memanfaatkan itu. Dia bersikap kooperatif, gak melawan secara frontal karena dia tahu. Melawan tanpa rencana cuma bikin keadaan semakin buruk. Sebaliknya, dia ingin bermain peran. Dia terlihat tenang, kadang bahkan terlihat seperti menerima situasi. Padahal di dalam kepalanya, strategi ini harus dijalankan. Dia mulai mengingat layout rumah, pintu di mana, jendela di mana, suara lantai, posisi barang ada di mana saja. Semua disimpan seperti lagi bikin peta mental. Dan ini penting banget karena saat kesempatan itu datang, dia harus bergerak cepat tanpa harus mikir lama. Kini waktu berjalan dan akhirnya momen itu pun muncul. Si penculik mulai lengah. Mungkin dia merasa sudah menguasai situasi. Mungkin dia menganggap Kara tidak berbahaya. Dan disitulah kesalahan terbesarnya pun dilakukan. Kara langsung ambil kesempatan itu. Tanpa banyak drama, dia pun melarikan diri. Ini bukan lari santai seperti acara di running. Dan ini tentunya bukan jogging pagi. Ini lari dari satu tujuan. Keluar dan hidup-hidup.
Dia keluar dari rumah itu, lari sejauh mungkin dan mencari bantuan. Bayangin aja adrenalin di titik ini. Nafas cepat, jantung berdebar, pikiran campur aduk, tapi dia harus tetap fokus. Dan akhirnya, dia pun berhasil. Dia menemukan orang dan meminta pertolongan. Disinilah hal luar biasa berikutnya pun terjadi. Begitu aman, Kara langsung memberikan informasi ke polisi. Dan bukan informasi biasa, dia memberikan deskripsi detail tentang penculiknya. Wajah, suara, pelaku, bahkan hal-hal kecil yang dia ingat selama disekap. Ini bukan kayaknya dia tinggi deh. Ini levelnya, dia begini, dia begitu, dia melakukan ini, dia punya kebiasaan ini. Dan semua itu membantu polisi bergerak cepat. Berkat keberanian dan kecerdikan Kara, pelaku akhirnya berhasil diidentifikasi dan akhirnya ditangkap. Jadi ini bukan cuma cerita korban selamat. Ini cerita tentang seorang yang membantu menghentikan pelaku. Masuk ke bagian akhir film ini. Film ini berjudul The Girl Who Escaped, The Kara Robinson Story. Kita melihat sisi setelah kejadian. Karena ya selamat secara fisik itu satu hal, tapi secara mental itu perjalanan panjang. Kara harus menghadapi traumanya, ketakutan, kenangan yang gak bisa dihapus. Hal-hal kecil bisa jadi trigger. Tempat sepi, suara tertentu, bahkan situasi yang akan mengingatkannya. Tapi di tengah semua itu, Kara menunjukkan kekuatan yang luar biasa. Dia gak membiarkan kejadian itu menghancurkan hidupnya. Sebaliknya, dia bangkit. Dan film ini menunjukkan bahwa keberanian bukan berarti gak takut. Keberanian itu tetap bergerak walaupun dalam kondisi yang sangat menakutkan. Ini cerita nyata tentang kecerdasan, ketenangan di tengah chaos, dan kekuatan mental yang sangat luar biasa. Dengan sedikit humor versi kita, kalau Kara diculik tetap mikir, kabur, bantu tangkap pelaku. Kalau kita, sinyal hilang 2 detik, panik dan restart HP. Pelajaran penting, insting itu penting. Kalau merasa aneh, biasanya memang aneh. Tetap berpikir jernih, tapi jangan sampai lupa untuk menyelamatkan hidup kalian. See you, gue Al, dan izin pamit.